Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan namanya yang kudus. Ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita, pembacaan kita dari Yesaya pasal yang ke-32 ya. Yesaya 32 kita akan baca secara bergantian. Kita mulai dari ayat yang ke-12, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Ayat 12 saya membaca, ayat yang ke-13. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang mengikuti melalui Facebook maupun melalui TikTok ya. Di ayat 12, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. 13, ratapilah tanah bangsaku yang tumbuhi semak duri dan kirimamu, bahkan juga segala rumahmu, tempat bergiliran di kota yang penuh keriaan. sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian, bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka pada gunung akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap kota. di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan sendiri. Bersama-sama berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi ke mana-mana. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini ada dua hal ya. Pertama, kita lihat ada satu kesukaran yang mereka alami, yang dialami oleh umat pilihan Allah ya. Ada sengsara ya. Kalau kita lihat bahwa purimu sudah ditinggalkan, keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian, dan seterusnya. Ayat-ayat sebelumnya, merataplah. Jadi mereka sedang berduka ya, sedih, dan itu karena dosa mereka ya. Nah, dan Tuhan beri disiplin kepada umat itu. Tetapi kemudian mereka akan mengalami pemulihan daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan, di mana ketika mereka bertobat, mereka kembali datang kepada Tuhan. Sebelumnya mereka tinggalkan jalan Tuhan. Ya, mereka tidak mendengar hamba-hamba Allah yang menyampaikan kebenaran firman, yang mengingatkan mereka, yang menegur mereka tentang perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Mereka mengeraskan hati, maka dikatakan umat itu umat yang tegar tengkuk ya. Nah, setelah melalui disiplin itu mereka berubah, maka janji Tuhan kepada mereka bahwa mereka akan dipulihkan ya. Sampai dicurahkan kepada kita, ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ya, ini apa maksudnya? Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ya, roh Allah, roh Tuhan.
Ya, boleh dikatakan penggenapannya ya Roh Kudus ya. Roh Kudus turun atas setiap orang yang percaya, maka dia mengetahui kebenaran ya. Nah, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan ya. Dan ada perubahan ketika Roh Allah bekerja di dalam hidup mereka. Ketika Roh Allah bekerja di dalam hidup kita, maka terjadi perubahan ya, terjadi pembaharuan, terjadi sukacita, terjadi hal-hal yang menyenangkan hati kita, menyenangkan hati umat. Jadi apa yang mereka lakukan berhasil. Coba kita bayangkan di padang gurun. Ya, padang gurun biasanya bercerita tentang penderitaan, kesusahan, kesukaran, masalah ya. Padang gurun sesuatu yang tidak nyaman. Ya, bagaimana seorang yang sedang berjalan di padang gurun itu penuh dengan penderitaan ya, kesusahan ya. Berbeda kalau digambarkan dengan tepi aliran sungai atau air. Jadi kalau air menunjukkan ada kehidupan, ada hal yang membahagiakan. Tapi kalau padang gurun gersang, panas, terik, penuh dengan penderitaan. Nah, di padang gurun selalu akan berlaku, di padang gurun dikatakan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Wah, luar biasa ini ya. Gambarannya begini, ada orang mengatakan begini, wah Israel itu kan daerahnya padang gurun juga, tandus juga, tetapi kenapa buah-buahan dari Israel dikatakan buah-buahan yang enak? Ya, banyak mengatakan, mengakui itu ya, dunia mengakui buah-buahan dari Israel bagus sekali ya. Padahal padang gurun ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ini pekerjaan siapa ya? Pekerjaan Tuhan ya, Tuhan yang memberkati. Maka dikatakan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran ya. Jadi ini terjadi suasana yang indah sekali karena ada keadilan, ada kebenaran, suatu suasana yang nyaman, indah ya. Itu terjadi manakala Roh Allah dicurahkan kepada mereka, Roh Allah yang dari atas dikatakan, dengan kata lain ketika mereka umat itu berubah atau bertobat ya, datang kepada Tuhan, maka mereka akan diberkati. Ini satu kebenaran yang harus kita pegang, bahwa orang-orang yang ya bertobat, meninggalkan jalan yang sesat, jalan yang gelap ya, datang kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah dalam hidupnya. Ada tantangan, ada pergumulan, tetapi Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan membuat perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan orang percaya. Di ayat 17, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu janji Tuhan ya bagi umat pilihan Allah, tetapi tidak hanya untuk bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah umat Tuhan. Jadi dikatakan, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku ya akan diam di tempat yang damai. Umatku, orang percaya ya, orang-orang pilihan ya, orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan ya, akan diam di tempat yang damai. Memang konteks pembacaan kita dikhususkan untuk bangsa Israel, umat pilihan Allah ini. Tetapi kebenaran ini berlaku umum, berlaku juga untuk kita saat ini. Bagi orang-orang yang percaya ya, dia akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin. Akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Nah, damai sejahtera itu kalau kita lihat dalam rangkaian kalimat itu ya, di mana ada kebenaran. Jadi kalau kebenaran nggak ada, bakalan kacau. Ya, tidak akan ada damai sejahtera. Misalnya negeri kita, ya banyak sekali ketidakbenaran yang ada.
Nah, maka apa yang terjadi? Ya, banyak sekali yang sengsara, yang menderita, bahkan kebenaran itu diselewengkan ya. Ada orang berkata begini, di dalam pengadilan tidak ditemukan keadilan. Nah, ini bagaimana? Di ruang pengadilan tidak ditemukan keadilan. Ini kan repot ya. Karena kebenaran itu diselewengkan ya, dipermainkan. Nah, maka kalau kebenaran tidak ada, kekacauan lah yang ada. Ya, kalau semua orang menganggap dirinya benar, melakukan apa yang mereka anggap benar, maka akan terjadi kekacauan. Nah, tetapi kalau kebenaran ada, maka ada damai sejahtera. Karena kedamaian itu akan membawa kita kepada damai sejahtera. Ya, kita tidak akan melakukan sesuatu yang aneh-aneh, ya, tidak akan merugikan orang lain, ya, tidak akan menghina orang lain, tidak akan melecehkan orang lain, tidak akan menzolimi orang lain. Bahkan kalau ada orang lemah, bukannya semakin ditindas ya, tetapi kalau kebenaran ada, maka ketika seseorang melihat orang yang tertindas, maka dia akan bergerak untuk menolong orang yang tertindas, yang terzolimi. Ya, ini kalau kebenaran ada. Tapi kalau kebenaran tidak ada, wah, cuek bebek kata orang. Mau lemah, mau hancur, mau binasa ya terserah, itu urusan kamu, bukan urusan saya. Berarti tidak ada kebenaran di situ. Jadi sangat penting dalam hidup ini ya, kebenaran itu ada di dalam diri kita. Ya, kalau semua aja manusia memiliki kebenaran, wow, dahsyat, luar biasa. Aman sudah, damai sudah. Kalau di negeri kita ini ada kebenaran ya, ada kebenaran. Aman sudah ya. Tetapi ya, berani kita berkata bahwa banyak orang-orang yang tidak melakukan kebenaran di negeri ini ya. Nah, maka terjadilah kekacauan ya. Ada orang yang terintimidasi, ada orang yang ya mengalami pelecehan, ada orang yang mengalami persekusi, ada orang yang mengalami siksaan ya, ketidakbebasan dan lain sebagainya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi umat pilihan Allah, pembacaan kita dalam Yesaya pasal 32 ini khusus untuk orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda, ya, janji Tuhan bahwa mereka akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan, ya, manakala kebenaran itu ada pada mereka, dan kebenaran itu akan mereka terima, mereka dapatkan manakala roh dari Allah, roh dari atas dikatakan, roh Tuhan turun atas mereka. Maka mereka akan hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Nah, di ayat 20 dikatakan, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Jadi usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Ya, berbicara seorang petani, peternak, ya, membutuhkan air. Ya, membutuhkan air, dan dikatakan ya mereka menabur di situ, di tempat yang ada air. Ya, berarti ternak mereka ya akan mendapatkan makanan yang bagus karena akan ada rumput hijau ya. Kemudian usaha-usaha mereka inilah yang terus diberkati Tuhan. Nah, berbahagia kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ya, orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran, nah, dia akan diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaannya akan diberkati Tuhan. Amin. Jelas dia akan diberkati Tuhan karena dia melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah atau firman Allah. Ya, siapa yang tidak bahagia? Nah, kalau ketika dia menabur, tempatnya tepat, ya, kemudian yang ditabur tumbuh benihnya subur, kemudian panen, ya, menabur lagi, ya, hasil lagi, panen ya, wah, terus menerus, ya, dan yang membuat berhasil adalah Tuhan Allah. Nah, jadi Allah melihat bagaimana kehidupan kita hari lepas hari. Adakah kita takut akan Dia? Adakah kita mengutamakan Dia dalam hidup ini? Ya, kita lihat dalam Injil Matius ya,
Ini terkenal sekali ayatnya, ketika ada orang mulai khawatir apa yang akan dimakan, diminum, apa yang kami minum, apa pakai dan segala macam. Khawatir mereka, dan Tuhan katakan Tuhan tahu hal itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun membutuhkan itu semua. Ya. Nah, kemudian Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Hiduplah sesuai dengan firman. Datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Ya, maka semua yang tadi kita khawatirkan tentang kebutuhan-kebutuhan kita dalam hidup ini, Tuhan akan berkati. Jadi usaha pekerjaan kita akan diberkati Tuhan. Jadi berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air. Di segala tempat di mana ada air. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua hal yang kita lihat dalam bagian firman Tuhan. Sebelumnya mereka mengalami penderitaan, sengsara, kesukaran karena dosa-dosa umat itu. Nah, tetapi kemudian yang kedua, kebenaran kedua, mereka akan diberkati Tuhan, atau kita akan diberkati Tuhan manakala kita hidup sesuai dengan kebenaran. Ya, Roh Allah ada pada kita, ada setiap orang percaya, dan kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh itu, oleh Roh Allah itu atau Roh Kudus. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, ada amin, diberkati Tuhan. Ya, kalau dengan kekuatan kita sendiri bagaimana? Yang sumber berkat itu kan Tuhan. Ini kadang-kadang ada kekeliruan ya. Orang terlalu mencari berkat, tapi tidak pernah mencari Sang pemberi berkat itu. Nah, urusan dengan Tuhan nantilah. Masih sibuk bekerja, masih sibuk ini. Saya mau usaha begini, bagaimana supaya dapat berkat ini, supaya ada naik penghasilan dan segala macam. Tetapi yang memberi berkat kita tidak cari. Ini satu kesalahan besar ya. Ada satu ilustrasi yang bagus sekali. Ya, dalam satu keluarga, ya mereka hidupnya susah. Kemudian ada seorang kakek ya datang kepada keluarga itu, dan dia punya mangkok ya, mangkok saja. Ya, kemudian dia minta makan kepada keluarga itu, padahal keluarga itu miskin. Tapi kakek itu bilang, siapa yang meminta, segala permintaan akan dikabulkan. Ya, tinggal pukul mangkok saja. Ya, kemudian ditanya si ibu mau minta apa? Wah, saya mau barang-barang disebut pakaian apa segala macam ya. Kemudian sang kakek pun ya memukul mangkok itu, ting ting. Ya, kemudian ada. Terus kemudian si bapak ditanya, apa yang kau butuhkan? Wah, dia sebut butuh ini semua ya, sebagai orang laki, bapak-bapak yang memikirkan. Kemudian sang kakek pukul, teng teng, jadi. Kemudian anak yang pertama ya ditanya, wah saya butuh ini disebut semua kebutuhannya. Kemudian sang kakek pukul, ting ting, jadi. Anak yang kedua tanya, wah dia minta lagi, saya mau begini, butuh ini. Nah, kemudian dipukul, ting ting, jadi. Nah, kemudian anak yang ketiga yang terakhir, nah minta apa? Nah, anak itu nggak minta apa-apa, nggak minta ini. Loh, kamu minta apa? Apa seperti papa, mama, kakak kamu? Oh tidak, yang saya mau adalah mangkoknya. Ya, saya mau mangkoknya. Dan kakek ini, kamu ini pintar sekali. Ya, jadi kalau kita minta berkat habis. Ya, padahal yang memberikan mangkok tadi, ting jadinya. Jadi dia pikir nih, kalau saya punya mangkok ya saya tinggal apa saja, kapan saja, di mana saja, tinggal pukul mangkok, minta, jadi. Tapi seringkali kita meremehkan mangkok itu kan. Mangkok untuk apa? Padahal mangkoknya itu luar biasa, mangkoknya yang membuat mujizat bagi mereka. Ini cerita saja, jangan nanti cari mangkok di dapur kemudian coba-coba. Ini Pak Pendeta tadi minta roti, ting Pak Pendeta nggak ada roti, enggak ya. Tapi seringkali kita mengabaikan mangkok, hanya ya makan minum aja yang kita pikirkan seperti itu ya. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk terus mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kita akan masuk dalam doa. Apapun beban pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan, percayalah ya. Apapun pergumulan kita, untuk tim doa Sinam ada pokok-pokok doa yang dibagikan di grup. Kita angkat suara, kita berdoa. Ya, ada beban-beban pergumulan saudara-saudara kita, pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Ya, kita doakan para pelayan-pelayan supaya Tuhan berkati, dan juga kita berdoa ibadah besok ya bersama tim dari Korea yang akan datang, kita serahkan kepada Tuhan.